أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الرحمن الذين كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله صدق الله العظيم. Itu pengertian niat bisyai muqtarinan fi'li, menyengaja untuk melakukan sesuatu bareng dengan mengerjakannya itu namanya niat. Kalau tidak bareng artinya lebih dulu, itu bukan niat namanya, azm namanya azm. Kalau niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukan. Tapi ini ada pengecualian, kecuali puasa, niat puasa. Bab niat puasa sulit, begitu niat bareng dengan berpuasanya. Akhirnya ada hadis Nabi yang mengatakan ini sebagai satu ketentuan niat di dalam ibadah puasa, khususnya ibadah puasa wajib termasuk Ramadan, yang kata Nabi, malam yubayyitin niyata fala siyamalah.
Malam yubayyitin niyata, siapa-siapa yang tidak memalamkan niatnya, fala siyamalah, maka tidak ada puasa bagi dia. Jadi berdasarkan hadis Nabi inilah, maka ibadah puasa itu niatnya kudu malam hari, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah niatnya boleh pagi hari, qabla zawal, apa artinya yang penting sebelum zuhur. Umpamanya jam 8 pagi nih, dari subuh belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, jam 8 pagi, iya, niat puasa sunnah boleh. Tapi kalau udah makan nasi utuh, ya boleh. Kenyang enak. Nasi utuh, Sarapan. jam 8, puasa ya. Jadi kalau subuh dari subuh belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, kira-kira jam 8 pengen puasa. Kalau puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan termasuk puasa kodok, termasuk puasa kodok Ramadan. Ramadan wajib. Ya kalau misalnya di niat di siang hari nggak jadi puasa kodok Ramadan, nggak jadi kodok. Kalau mau niat kodok Ramadan malam, sebabnya hukumnya wajib. Nah kalau dikerjain hari Senin, biar kata kagak niat puasa sunnah Senin dapat ganjaran. Tapi kalau mau niat kodoknya wajib malam. Gak bisa, sebab dia termasuk hadis ini, malam yubayyitin niyata fala siyam. Nah, berkaitan dengan niat, Imam Syafi'i mengatakan niat itu mesti tiap malam. Niat itu mesti tiap malam. Nggak bisa niat digabung 1 bulan penuh. Saya niat puasa Ramadan tahun ini 1 bulan penuh karena Allah. Menurut mazhab Imam Syafi'i mesti tiap malam. Malam tuh kapan? Malam. Jadi sebetulnya di dalam kitab Al-Madzhabul Arba'ah itu dijelaskan ulama sepakat, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu yang namanya malam ya terbenamnya matahari sampai terbit fajar itu malam. Cuma nanti ada penjelasan di kitab lain bahwa Imam Syafi'i itu menganggap malam itu jam 12 ke atas dalam masalah niat puasa. Makanya kalau di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, niat puasa harus tiap malam. Kalau malam gak niat, otomatis siangnya besok dia nggak puasa. Tapi tetap yang namanya makan minum haram. Tapi dia dinilai puasa. Kalau dia niat malam, iya, kodok. Walaupun dia kalau makan dan minum, haram makan minumnya, tapi nggak dinilai puasa. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Malik, puasa boleh niat sekali buat sebulan. Mazhab Imam Malik, saya niat puasa Ramadan tahun ini 1 bulan penuh. Cuman kalau buat kita tambahin taklid kepada Imam Malik, fardu karena Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya satu waktu di tengah puasa, umpamanya tanggal 16, tanggal 17 itu lupa niat malamnya, itu udah backing sama niat malam pertama menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik. Cuma yang jadi masalah niatnya nggak boleh habis tarawih kalau menurut Imam Malik. Belum malam, niatnya sebelum sahur. Jadi malam pertama nih ulama kita ngajarin, malam pertama kita habis tarawih biasanya kan niat rame-rame. Nah ini juga jadi permasalahan. Ini jadi permasalahan. Begini permasalahannya. Ini di masyarakat kita ya, kita ngomongin di masyarakat kita. Di masyarakat kita biasanya habis sholat tarawih
habis sholat witir, kemudian kan baca doa witir tuh imamnya tuh, doa witir. Habis doa witir, kemudian niat, kita niat puasa rame-rame kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Langsung salaman. Kan langsung ketemu sopaha tuh. Habis gitu. Di hati belum niat. Enggak jadi. Coba perhatiin. Itu di masyarakat kita niat itu tempatnya di hati bukan di mulut. Di mulut itu talapus niat. Melapaskan niat hukum sunnah. Nawa itu tuh kalau sholat usolli itu sunnah. Namanya melapaskan niat. Yang rukun niat itu di dalam hati. Yang rukun niat itu di dalam hati. Makanya ketika habis kita niat puasa Ramadan di bulan habis tarawih itu habis witir, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Di hati belum niat, kagak jadi puasanya besok. Kalau dia kagak niat. Itu jadi masalah nih di masyarakat. Karena niatnya nggak di hati. Niatnya nggak di hati. Bukan niat, namanya talafuz bin niat. Sama ketika kita sholat, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ketika Allahu akbar dalam hati nggak ada qasad ta'arud ta'in. Niat buat sholat subuh rakaat mengikuti maqam kalau nggak ada dalam hati. Dia nggak jadi. Walaupun udah usolli paling kenceng lagi usolli gitu. Kemudian ketika takbir kosong dari niat hatinya, kosong taruh ta'in nggak ada. Makanya jadi masalah tuh di itu gitu. Kadang-kadang habis niat puasa talafuz bin niat tuh nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya buat imam-imam tolong perhatiin nih. Jadi niat itu bilang, ayo niat dalam hati. Niat dalam hati. Kudu dibilang, tapi ini jamaah juga ya, namanya orang awam ya. Jadi niat dalam hati itu, karena itu memang yang merupakan muslim. Sama kayak ini juga, umpamanya kita sholat ya, mohon maaf bisa agak nyantai begitu. Kalau di dalam kitab di anak tuh, kan yang jelas tuh. Jadi kalau kita takbir nih, sholat, bab nanti ada istilahnya apa namanya muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Ada muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Yang kalau muqaranah hakikiyah itu kayak gini. Allahu Akbar. Maka kalau muqaranah hakikiyah, ini niatnya ketika dari Allah dari sini sampai sini kudu penuh, gak boleh yang kosong. Nih, Allahu Akbar. Ini muqaranah hakikiyah dari sini sampai sini gak boleh yang kosong. Tapi ada ulama mengatakan ada muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah itu yang penting niatnya dari sini sampai sini. Mau niat dari sini sampai sini boleh, mau niat dari sini sampai sini boleh, mau niat dari sini sampai sini boleh. Yang penting masih dalam Allahu Akbar. Kadang-kadang kan kita Allah dalam hati sampai sini berapa ini? Boleh. Namanya muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah. Jadi ada muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Itu dalam niat sholat. Nah, jadi kalau kita mau niat malam pertama bulan puasa tuh bulan Ramadan, habis tarawih kita niat yang cara Imam Syafi'i. Biasa niat yang biasa kita bawa ngantar waktu mau sahur malam pertama doang nih. Waktu mau sahur kita niat cara Imam Malik. Nawaitu shoma ghadin an kulli syahri
Ramadan hadis sanati taklidan di Imam Malik pada nilai ta'ala. Kalau kamu bisa pakai bahasa Arab ya kau sendiri. Saya niat puasa Ramadan tahun ini 1 bulan penuh taklid kepada Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Tapi sebelum sahur. Jangan setelah tarawih. Berkata Imam Malik, kalau jam 9, jam 10 belum malam. Iya, belum malam. Kayak ada anak perjaka umpamanya ngelancong ke rumah janda. Anak perjaka ngelancong ke rumah janda. Jam 10 udah pulang. Jam 10 malam udah pulang. Ditanya sama kawannya, lu dari mana? Ngelancong ke rumah janda. Dinari masih sore udah pulang aja jam 10. Masih sore kan? Dan kata Imam Malik yang nampak malam tuh jam 12 ke atas. Makanya Imam Malik mengambilnya dari kata Nabi malam yubayyitin niat, dari mabit itu. Mabit kan kudu jam 12 sampai. Jadi kita malam pertama itu niat dua dari Imam Syafi'i dan Imam Malik. Itu berkaitan dengan masalah niat. Kemudian yang kedua, rukun puasa al-imsak an jami'il muftir. Saya sering minum silakan. Saya nungguin rokok di bulan mau. Di warung. Dari atas lupa selesai. Kira dari bawain kali. Berarti udah umur lah. Sambil rokok jadi ngomongnya jadi lama. Air habis nih. Nama habis minum rokok. Jadi rukun puasa yang kedua Mengkodi yaitu al-imsak berapa dulu? an jami'il muftir. Rokok saya habis. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sebab saum itu kan secara bahasa itu artinya menahan. Saum itu secara bahasa artinya menahan. Orang nahan apa aja namanya lagi puasa. Secara bahasa mau kentut, ditahan lagi puasa. Puasa kentut. Bab puasa secara saum secara bahasa artinya menahan. Nah, rukun puasa yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan ini ada dua. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa, maka nanti puasanya wajib qadha. Kalau yang membatalkan pahala puasa, atau lama puasanya kan wajib qadha. Wajib qadha. Nilai puasanya enggak ada. Apa tuh yang membatalkan puasa? Kayaknya udah paham semua ya, yang membatalkan puasa. Di antaranya yang membatalkan puasa memasukkan benda-benda duniawi ke dalam rongga-rongga terbuka yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang dinamakan yang membatalkan puasa memasukkan benda-benda duniawi ke dalam rongga-rongga yang terbuka di badan kita. Makanya dari sini ada wali itu biar kata lagi bulan puasa Ramadan siang makan dia. Makan. Begitu makanannya dari saudara. Makanannya dari saudara. Bukan benda dunia. Boleh ya. Wali. Itu di luar dari jangkauan. Di luar dari jangkauan. Ini surga dunia. Di luar jangkauan. Saya punya sepupu kemarin 2 bulan dari Yaman. Ini dikit. Nah ini sedikit ya. Kemarin saya punya sepupu 2 bulan dari Yaman. Si ada ini ya. Kan baru 2 bulan 5 tahun. Tapi mau balik lagi sih. Habis makan haji kali ini. Kemarin belum lama sebelum pulang ada kejadian. Jadi diajak sholat tasbih sama Habib Ali. Ponakannya di Umar. Ponakannya di Umar.
Rifai Al-Jupri. Ya, ya. Kata lalu kita sholat tasbih itu ya 15 sampai setengah jam. Biasanya 15 menit sampai setengah jam. Begitu memulainya tuh sholat tasbih di jam 7.32 pagi. Jam 7.32. Ya. Begitu selesai sholat tasbih, ya zikir segala macam. Dilihat masih jam 7.32. Nggak bergerak, waktu nggak bergerak, ditahan. Itu kawannya dia sampai jam dia rusak. Begitu ditanya kawannya sama dia, jam 7.32. Udah sholat tasbih ya. Udah sholat tasbih, udah zikir segala macam. Makanya wali-wali Allah jangan yang namanya ngelihat waktu segala macam sudah kerjaan mereka. Makanya nggak heran kalau ada ulama-ulama dulu, wali-wali dulu tuh kalau sholat malam 1000 rakaat, sholat malam 300 rakaat. Nah, kalau kita pikirin 300 rakaat berapa? Sholat malam 1000 rakaat. Lah kalau sholat sunnah aja sampai khatam Quran, gimana tiap malam sholat sunnah khatam Quran? Nah, dari sini itu baru terbuka. Ya kalau sholat tasbih aja dia kagak berubah waktunya. Nah, ini apa namanya? Bukan wilayah kita. Ya, bukan wilayah kita. Ini udah wilayah hakikat. Artinya makanya kita di dalam agama suruh hormatin orang tua, jangan melihat apa namanya pakaiannya dan sebagainya. Khawatir kalau kita kagak hormatin dia, sembarangin dia wali Allah. Di dalam agama kita disuruh. Jadi yang membatalkan puasa memasukkan benda-benda duniawi ke dalam rongga tubuh yang terbuka di dalam tubuh. Dari pengertian ini maka yang namanya suntik itu lagi puasa nggak batal. Suntik. Jadi suntik, kenapa suntik nggak batal? Karena memasukkan sesuatu bukan dari rongga terbuka. Yang membatalkan itu dari rongga terbuka, mulut itu juga ini nih jauh. Kalau dalam mulut doang enggak, nih jauh yang membatalkan. Makanya kalau ibu-ibu masak mau nyobain gitu, nyicipin masih boleh, asal jangan ditelan. Loh, yang kagak boleh yang ditelan. Ada lewat tenggorokan. Kalau dinyicipin doang di lidah boleh, buang lagi. Tapi kalau udah ini masuk jauh, nah itu yang membatalkan. Kemudian apalagi lubang terbuka, hidung. Nah, termasuk kalau masukin ini apa namanya? Inhaler. Yang kemarin itu Vaksin. Vaksin. PCR. Swab. Sampai dalam. Batal itu bos. Batal bos. Kemudian kuping. Kalau ngorek kuping masih pakai tangan mungkin masih jaga. Iya. Tapi kalau udah pakai korek kuping masukin ke dalam, nah itu bos. Kemudian lubang-lubang terbuka di bagian bawah itu yang membatalkan. Hidung ada upil, Nggak apa-apa kalau sih bawa batang ya. Iya, khayasan. Makanya di dalam kita wudhu juga di luar puasa kita disunahkan mubalaghah. Di dalam kumur-kumur dan hidung disunahkan mubalaghah. Kalau di luar puasa, mubalaghah itu bagaimana? Mubalaghah di dalam wudhu itu ketika kita kumur-kumur, maaf nih ya, kumur begini, baru keluarin. Itu mubalaghah namanya. Kita kumur, kita kocok-kocok gitu, kemudian kita begini, baru keluarin. Itu mubalaghah. Kalau di luar puasa disunahkan, termasuk waktu istinsyaq, masukin ke hidung, menyedot, kan disunahkan disedot air hidung, air tuh sedot sampai sini nih, khayasan ini. Kemudian baru dikeluarin lagi. Itu mubalaghah. Tapi kalau dalam puasa tidak disunahkan. Di luar puasa disunahkan mubalaghah. Kalau dalam puasa kita tidak disunahkan mubalaghah. Kalau saya batal. Kalau memang masuk batal,
Kalau balik. Dan kalau wudhu kita kumur-kumur nih. Pertama, kedua, begitu ketiga keselak nggak sengaja, nggak batal maksudnya. Kalau masih dalam hitungan 3. Tapi kalau udah 4, pertama selamat, kedua selamat, ketiga selamat, jadi tambahin ke-4, keselak batal. Kenapa? Udah nggak disunahkan. Kalau masih ketiga, keselak nggak sengaja. Nah itu diantara yang membatalkan puasa. Saya kira saya yang lain udah. Kemudian yang membatalkan pahala puasa termasuk al-kadhib bohong, al-ghibah, namimah, al-yaminul ghamus, kemudian an-nadhuru bisyahwat, memandang dengan syahwat, itu termasuk yang membatalkan pahala puasa. Puasanya batal, pahala puasanya batal. Termasuk mandang bini. Emang juga disuruh yang membatalkan tuh mandang bini dengan syahwat bini sendiri. Bulan Ramadan di siang hari, mandang bini dengan pandangan syahwat, batal pahala puasanya. Itu bini sendiri. Apalagi kalau mandangin bini orang, bukan cuma batal doang, pahala puasanya digabungin dong lagi. Jadi ini yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa. Dan kemudian banyak sunnah-sunnah puasa. Nah, saya kira bukan pada tempatnya yang udah para pakar nih, kalau saya ngomong ini kayaknya ngajarin bebek renang. Jadi ya sunnah-sunnah puasa banyak, di antaranya apa namanya, akhir sahur, mengakhirkan sahur, kemudian takjil fitri, menyegerakan berbuka. Itu di antara sunnah puasa kan menyegerakan berbuka. Tapi bukan berarti jam 5 sore udah buka, bukan. Tentang disuruh menyegerakan berbuka jam 5 sore udah buka. Azan buka. Termasuk kalau misalnya di masjid dia mau azan, sunnah buka dulu. Jangan azan dulu, buka dulu. Batalin dulu, baru azan. Makanya kalau kita mau buka jangan nungguin azan di musola di masjid. Itu yang azan udah mulai. Itu Ustaz nanya, menyegerakan berbuka itu kan ada pendapat berbuka dulu makan atau doa berbuka, itu ada 2 pendapat juga tuh. Iya. Yang sunnahnya yang mana tuh? Jadi sepengetahuan saya gitu. Kadang-kadang kita ini kalau dari redaksi doanya, Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahaba zumahu wa btalatil uruku birahmatika ya arhamar rahimin. Zahaba zumahu. Kalau lihat dari redaksinya, dan ulama-ulama kita banyak yang ngajarin, kalau udah waktunya buka, udah maghrib, kita mau minum baca bismillah dulu. Tetap disunahkan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum baru baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dan aku telah dan dengan rizkimu aku berbuka. Nanti makanan dulu sebetulnya. Makanan dulu, minum dulu dari itu, minum dulu. Baru setelah itu makanan. Baru setelah itu apa namanya? Habis minum, kita udah tenggorokan udah basah, aus udah hilang, baru makan. Masalahnya kan begini, kadang-kadang kita puasa tuh kepengen doang, apa kita pengen ya, puasa kemakan. Iya, tapi begitu buka minum teh manis, baru enggak, kayaknya udah hilang tuh keinginan. Iya. Hilang keinginan. Makanya jadi yang bagus tuh, begitu udah masuk maghrib, baca Bismillahirrahmanirrahim, minum. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, minum kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh. Contoh kalau lagi puasa batal tuh. Itu udah anu nih tenggorokan, udah basah. Itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahaba zama'u wa talatil uruku wa birahmatika ya arhamar rahimin.
Jadi udah minum. Membatalin Jangan dulu minum, ya. udah apa-apa dah. Allah malah langsung aja. Kok di TV begitu? TV bukan tuntunan, TV tontonan. Jadi TV itu tontonan, bukan tuntunan. Tapi kalau Niat aja kalau niat. iftar jamaah ini juga gitu kebanyakan kan Ustadz kan doa dulu baru minum. Kalau lagi bukber. Bukber. Niat apa namanya? Niat puasa aja di TV dari tahun jemput sampai sekarang udah kagak berubah-ubah. Nawaitu soma wadin an adai di syahri Ramadhani hadis sanatin laitan. Itu kalau di kitab-kitab jelas di apa namanya? Di kasril nuni jelas itu. Sampai digituin. Bepisim goyang musorim. Memang benar di dalam Alfiyah dikatakan wajur robil bathati malayam sorib. Cuman ada terusannya malam yudok au yakubada au robi. Dan dijarkan isim goyang sorib dengan fathah wajur robil bathati malayam sorib, dijarkan dengan fathah isim goyang sorib. Ramadan memang isim goyang sorib. Cuma dijarkan dengan fathah itu ada syaratnya. Malam yudok au yakubada al mudhif, selama tidak diidofahkan, dia tidak menjadi mudhof atau tidak dimasukkan alif lam istifham. Ini kan diidofahkan. Ramadhani haji sana, Ramadhani mudhof, hazihi mudhof ilaih. Hazihi mudhof, sanati mudhof ilaih, diidofahkan. Makanya dikembalikan kepada kasroh. Bukan jarnya dengan fathah lagi, dikembalikan kepada kasroh. Sebab itu baiknya begitu. Ini bacanya baru setengah baik. Wajur robil fathati malayam sorry, sampai situ doang. Padahal ada terusannya. Wajur robil fathati malayam sorry malam yudok au yakubada. Jadi niat juga begitu berarti. Kalau dalam kaidah, kalau diperhatiin ini dalam kaidah imam, kalau yang baca Ramadan bisa jadi kabisa. Tapi ya cuma tidak terlalu. Nah, saya kira mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kayaknya udah kebanyakan. Ngopi dah. Udah banyak ini. Apa di ibu terapi, ngopinya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Keluarga besar Haji Safi dengan dikirim mengucapkan